لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa berikhtiar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan segala perintahnya dan berikhtiar pula untuk menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil terus-menerus kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan keimanan dan ketakwaan yang ada pada diri kita saat ini dapat bertahan sampai akhir hayat kita, sehingga jika suatu saat kita meninggalkan dunia ini, mudah-mudahan kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita masih berada pada suasana Idul Fitri, suasana di mana rasa persaudaraan kita begitu kuat. Perasaan seperti seorang pemenang begitu kental setelah sebulan penuh kita berjuang melawan hawa nafsu kita. Di antara hikmah terbesar dari Idul Fitri adalah ketulusan kita untuk meminta maaf dan memberi maaf kepada saudara-saudara kita. Memaafkan dan meminta maaf ini terdengar sangat sederhana, namun dalam kenyataannya, jika seorang masih memiliki bibit-bibit kesombongan dan keangkuhan dalam dirinya, maka memaafkan, apalagi meminta maaf, adalah merupakan perlakuan yang sulit untuk dilakukan. Suatu hari seorang lelaki dari kabilah Al-Yamamah bernama Sumamah bin Uthal datang ke Madinah hanya untuk satu tujuan, yaitu membunuh Nabi kita yang besar Muhammad SAW. Dengan semangat yang meluap-luap, ia mendatangi majelis Rasulullah SAW untuk melaksanakan niatnya itu. Umar bin Khattab yang melihat gelagat buruk itu langsung menghadang Sumamah. Umar bertanya, apa tujuanmu datang ke Madinah? Dan bukankah engkau orang musyrik? Jawab Sumamah, aku datang hanya untuk membunuh Muhammad. Mendengar ucapannya, Umar yang perkasa berhasil merampas senjatanya dan mengikat tangannya, kemudian membawanya ke masjid. Setelah mengikat Sumamah di salah satu tiang masjid, Umar segera melaporkan kejadian itu kepada Rasulullah SAW. Rasulullah pun kemudian keluar menemui Sumamah. Beliau lalu mengamati wajah Sumamah yang terlihat kelelahan dan ketakutan. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, sudahkah kalian memberi makan kepadanya? Para sahabat Rasul tentu saja sangat kaget dengan pertanyaan itu. Bahkan Umar yang sejak tadi menunggu perintah Rasulullah untuk membunuh seakan-akan tidak percaya dengan ucapan Rasulullah itu. Makanan apa yang kau maksudkan oleh Rasulullah? Bukankah orang ini tidak datang membunuhmu? Kata Umar. Rasulullah SAW tidak menghiraukan sanggahan Umar. Beliau bahkan berkata, tolong ambilkan segelas susu dari rumahku dan bukakan pengikatnya. Walaupun merasa heran, Umar melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Maka setelah memberi minum kepada Sumamah, dengan sopan Rasulullah SAW berkata, wahai Sumamah, ucapkanlah la ilaha illallah. Si musyrik itu menjawab dengan ketus, aku tidak akan mengucapkannya. Rasul pun memujuk lagi, katakanlah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dengan nada yang lebih keras lagi Sumamah menjawab, aku tidak akan mengucapkannya. Para sahabat Rasul dari geram dengan orang yang tidak tahu untung itu, tapi Rasulullah SAW malah membebaskan dan menyuruhnya pergi. Lalu Sumamah yang musyrik itu bangkit seolah meninggalkan tempat itu. Namun belum seberapa jauh dari masjid, dia kembali dengan wajah yang ramah kepada Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, saksikanlah aku mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Engkau adalah utusan-Nya. Rasul pun tersenyum dan berkata, mengapa engkau tidak mengucapkannya ketika aku memerintahkannya kepadamu? Dengan mantap Subang menjawab, aku tidak mengucapkannya pada saat sebelum dibebaskan karena aku khawatir ada yang menganggap aku masuk Islam karena hanya takut kepadamu. Namun aku ucapkan setelah engkau bebaskan karena aku ingin masuk Islam semata-mata karena ridho Allah, bukan karena takut kepadamu. Hadirin rahimakumullah, kisah ini tentu sangat inspiratif jika kita kaitkan dengan sikap pemaaf yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Beliau telah mencontohkan kepada kita untuk tidak sekedar memaafkan, tetapi juga berbuat baik terhadap orang yang nyata-nyata telah melakukan kesalahan kepada beliau. Inilah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, surat An-Nur ayat 22. Wala ya'tal ulul fadli minkum wasa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbu an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi kebaikan dan bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin mendengar agar Allah mengampunimu? Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin rahimakumullah, ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegur Abu Bakar yang pernah bersumpah tidak berbuat baik kepada seorang yang ikut menyebarkan fitnah atas putri beliau itu, mengajarkan kepada kaum muslimin setidak-tidaknya melakukan dua hal kepada orang yang pernah berbuat salah kepada kita. Yang pertama, al-afu, yaitu memberi maaf. Dalam bahasa Al-Quran, al-afu berarti menghapus atau menghilangkan luka lama yang ada di dalam hati. Untuk itu, hadirin rahimakumullah, tidak disebut memberi maaf manakala masih ada sisa-sisa ganjaran, apalagi dendam yang membara di dalam hati kita. Yang kedua, as-safu, yang berarti berlapang dada. Kata as-safu berarti ilmu syar'i, yaitu permukaan dan dataran, sesuatu yang menggambarkan kelapangan. Dari kata inilah terbentuk kata musafahat yang berarti bersalam-salaman dan kata syafahat yang berarti lembaran-lembaran. Jadi dengan kata as-safu itu kita diperintahkan untuk bersikap lapang dada, untuk menutup lembaran-lembaran lama dan segera menggantinya dengan lembaran-lembaran yang baru. Sungguh mulia agama kita. Di samping memaafkan, kita pun diperintahkan berbuat baik kepada orang-orang yang bersalah kepada kita. Inilah yang disebut dengan ihsan. Ihsan bukanlah kebaikan yang biasa, melainkan sebuah keutamaan. Dicontohkan dalam hal membayar hutang yang merupakan kewajiban, namun membebaskan saudara muslim kita dari piutang kita, itulah keutamaan, itulah ihsan. Meminta maaf adalah kewajiban, tetapi memberi maaf sebelum diminta, itulah keutamaan, itulah ihsan. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip inilah yang membuat Rasulullah SAW merasa sangat ringan memaafkan dan berbuat baik kepada orang-orang yang nyata-nyata ingin membunuh beliau. Hadirin rahimakumullah, ternyata satu kata telah bisa melahirkan beribu-ribu kebaikan. Satu kata mampu melahirkan air bening kedamaian. Satu kata mampu mendinginkan suasana hati yang penuh dengan dendam. Kata itu adalah maaf atau saling memaafkan. Saudara-saudaraku, bangsa kita, bangsa yang besar ini terancam kehilangan kesejatiannya karena kita tidak lagi menghargai kata maaf ini. Yang bersalah begitu gengsi mengakui kesalahannya, sementara yang merasa benar sangat sulit mengikhlaskan dan memaafkan kesalahan saudara-saudaranya. Jika jauh di sana kita mendengar dua orang bersaudara sampai berhadapan-hadapan di pengadilan karena merebut hak untuk mengurus ibu tercintanya, di sini, di negeri yang kita cintai ini, kita merdeka mendengar berita seorang anak yang justru berhadapan dengan ibu kandungnya di pengadilan. Ia tega menuntut dan memenjarakan ibu kandungnya hanya karena persoalan harta yang tidak seberapa nilainya. Sungguh seperti tidak tercerna dalam akal sehat kita betapa kata maaf itu telah hilang, sekalipun terhadap orang yang telah mempertahankan hidup dan matinya untuk melahirkan, mendidik dan membesarkannya. Dalam skala yang lebih
kebebasan pers, media cetak, media elektronik, dan juga media sosial seakan-akan tidak menemukan kebebasan, seakan-akan telah menemukan kebebasan yang tidak jelas batasannya untuk membuka aib dan keburukan pribadi seseorang atau sekelompok orang tanpa mempertimbangkan apakah berita itu merupakan berita benar atau fitnah. Hampir seluruh media kita telah terjebak pada prinsip bad news is good news. Akibatnya, kebencian pada seseorang atau sekelompok orang, bahkan sesama kaum muslimin kita sendiri, tidak lagi tersimpan di dalam hati, tetapi dimuntahkan oleh lisan-lisan yang tidak terjaga. Tidak lagi tersimpan pada ruang-ruang pribadi, melainkan berhamburan di ruang-ruang publik, sehingga secara tidak sadar bangsa kita sedang dididik untuk menjadi bangsa yang bangga melihat seorang merasa terhina, bahkan merasa mendapatkan kepuasan ketika melihat semua sesama kaum mukminin kita dicaci maki. Saudara-saudaraku, sifat-sifat seperti ini tidak hanya menghilangkan sisi kemanusiaan kita saja, tetapi juga akan menghilangkan keberkahan Allah atas bumi yang bernama Indonesia ini. Lebih-lebih jika perilaku tersebut telah menjadi sifat kolektif bangsa kita, sebab keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turun manakala kebaikan ini telah menjadi sebuah kolektivitas. Bukankah dalam surah Al-A'raf sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walau anna ahlahu amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Jika seandainya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka pastilah kami akan limpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Saudara-saudaraku, kata al-qura adalah kata yang bermakna pada kolektivitas, kesamaan karakter bagi penduduk satu negeri, sama dengan kata jamaah yang menunjukkan kolektivitas pula. Ya Allah, fawqa jamaah. Pertolongan Allah akan turun kepada sekelompok orang yang secara kolektif berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saudara-saudaraku, tidak pada tempatnya jika seorang yang beriman kepada Allah menganggap remeh perilaku saudara mukminnya yang melanggar perintah Allah. Sebab satu orang yang tidak taat kepada Allah akan menghilangkan satu nilai ketakwaan kolektif kita dan berakibat pada satu jarak tertentu bagi keberkahan Allah kepada negeri yang sama-sama kita cintai. Demi Allah yang hidup mati tidak ada di tangannya, semakin banyak orang yang tidak taat kepada Allah, maka semakin jauh keberkahan Allah atas negeri yang sama-sama kita cintai ini. Sudah saatnya kita mengurangi kajian-kajian normatif seputar teori-teori yang menyebabkan kemiskinan besar di negeri kita yang kaya raya ini. Jika memang hal tersebut tidak memberi jalan keluar, marilah kita kembali ke jalan keluar yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tawaran Allah ini bukan sebuah teori, melainkan sebuah kepastian yang lebih pasti daripada terbit dan tenggelamnya matahari. Tawaran Allah ini adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah pasti memberinya jalan keluar serta memberinya rezeki dari Allah yang dari arah yang tidak diduga-duga. Masihkah ada di antara kita yang ragu dengan tawaran ini? Hadirin rahimahumullah, akhirnya dalam kehangatan suasana Idul Fitri ini, marilah kita belajar untuk terus-menerus merawat kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan kemarin. Ketulusan kita untuk membantu sesama kita janganlah tertukar lagi dengan sikap apatis dan kehilangan empati seiring dengan berlakunya bulan suci Ramadan. Semangat bersedekah, berinfak dan berzakat janganlah berganti dengan keserakahan, ketamakan yang beririsan dengan tidak terampilnya kita membedakan mana rezeki yang halal dan mana pendapatan yang haram. Kehadiran kita di masjid-masjid untuk melaksanakan sholat jamaah jangan sampai menjadi kegiatan musiman saja. Tengoklah tetangga kita, masih adakah yang belum kita maafkan atau masih adakah yang belum memaafkan kita? Tengok pula orang tua kita, hadirin rahimahullah, masihkah kita merasakan mereka sebagai beban? Renungkan pula, apakah kita menjadikan meninggal orang tua itu hanya sebagai kegiatan tahunan saja? Padahal mereka setiap hari selalu menunggu kehadiran kita, walaupun hanya sekedar tersenyum dan menggenggam sejenak tangan kerindu mereka. Perhatikanlah sejenak saudara-saudaraku, masihkah di antara kita ada yang merasa nyaman tidur di seting bed yang mahal dan empuk, sementara ibu yang melahirkan dan membesarkan kita tempatkan kamarnya di sebelah dapur di belakang kita?
Jika ini kita lakukan, saudara-saudara, maka kezaliman apa lagi yang lebih besar daripada kezaliman ini? Dulu orang tua kita selalu memberikan fasilitas terbaik untuk kita, sementara kita memberikan sisa-sisa yang tidak kita pakai. Dulu orang tua kita menyayangi kita seperti seorang raja, sementara kita tidak memberi waktu istirahat bagi mereka, bagi ibu kita, karena harus disibukkan lagi mengurus anak istri dan seluruh kebutuhan kita. Sungguh saudara-saudaraku, Allah telah mentarget kita dengan segala kebaikan. Jika kebaikan ini kita istiqomahkan, maka keberkahan insya Allah pasti akan kita rasakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memudahkan kita untuk taat kepadanya. Amin, amin. Ya mujib as-sa'ilin. Izinkan saya mengakhiri